Peredaran ilegal ketamin digagalkan. Tiga truk rusak picu kemacetan parah. Kabel semraut jalan berlubang resahkan warga. Halo pemirsa, Garuda TV Medan hadir menjumpai Anda pada Kamis 15 Januari 2026. Selain tiga topik utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Balki Siregar. Berikut laporan Garuda TV Medan selengkapnya. Pemirsa, tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut berhasil mengungkap tindak pidana di bidang kesehatan berupa peredaran ilegal zat ketamin di Jalan Perintis, Desa Sipaku, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dalam pengungkapan ini, dua pelaku yang diduga sebagai pengedar ditangkap dan langsung dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi ilegal di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, petugas melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan warga hingga akhirnya mengamankan dua orang terduga pelaku di lokasi kejadian. Kedua pelaku yang diamankan masing-masing bernama Ali dan Akbar, ditangkap saat mengendarai sepeda motor secara terpisah yang sesuai dengan ciri-ciri hasil pemantauan petugas. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 3 bungkus plastik teh kemasan warna hijau yang diduga kuat mengandung zat ketamin dengan total berat sekitar 2.500 gram. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai oleh Akbar. Hasil pemeriksaan awal mengungkap bahwa Akbar mengaku hanya bertugas sebagai kurir yang diperintahkan oleh Ali untuk mengantarkan barang tersebut kepada pembeli. Sementara itu, Ali mengaku memperoleh ketamin tersebut dari seorang pria berinisial Naim yang saat ini masih dalam penyelidikan. Dari pengakuan pelaku diketahui bahwa nilai transaksi ketamin tersebut mencapai 425 juta rupiah dengan imbalan yang dijanjikan kepada kurir sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan Ali Amrin disebut akan memperoleh keuntungan hingga 130 juta rupiah apabila barang tersebut berhasil terjual seluruhnya. Ya, kami melakukan penindakan, kami mendapatkan informasi dari masyarakat kurang lebih jam 13.30 bahwa ada yang membawa barang bukti dari narkoba. Dalam hal ini jenisnya ketamin dan itu dibawa oleh dua orang inisial AA dan AM dan menggunakan kendaraan roda 2 di Jalan Perintis, Simpang 4 Asahan. Saat ini pelaku ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan barang buktinya itu berupa ketamin sebanyak 2.500 gram dan itu ditemukan dalam 3 saset teh inisial 888. Saat ini Direktorat Reserse Narkoba sedang melakukan pengembangan untuk mencari tahu asal daripada ketamin tersebut dan digunakan untuk apa. Saat ini kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Ditres Narkoba Polda Sumut untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai kebutuhan hukum yang berlaku. Polda Sumut juga memastikan akan terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran gelap narkotika dan zat berbahaya lainnya di wilayah Sumatera Utara. Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi penjualan aluminium alloy periode tahun 2018-2024. Tersangka berinisial JS
selaku Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal Tbk atau disingkat PT PASU ini ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang sah. Penetapan tersangka JS ini merupakan pengembangan perkara yang sebelumnya telah menjerat 3 tersangka lain yang telah lebih dahulu ditahan pada 17 dan 22 Desember 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan, dugaan korupsi terjadi dalam transaksi penjualan aluminium alloy oleh PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum kepada PT Prima Alloy Steel Universal Tbk atau PT PASU yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Kepala Seksi Penyidikan Pitsus Kejati Sumut, Arif Kadarmat, dalam perkara ini tersangka JS diduga secara bersama-sama dan bermufakat dengan tersangka lainnya untuk mengubah skema pembayaran yang semula cash dan surat kredit berdokumen dalam negeri menjadi dokumen Agents Acceptance dengan tenor 180 hari. Akibat perubahan skema tersebut, PT PASU selaku pembeli diduga tidak melakukan pembayaran atas aluminium alloy yang telah dikirim oleh PT Inalum. Perbuatan ini mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Inalum yang diperkirakan mencapai USD 8 juta atau setara sekitar 133,4 miliar dengan nilai total pasti kerugian negara masih dalam proses perhitungan. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan mempertimbangkan alasan subjektif, penyidik Pitsus melakukan penahanan terhadap tersangka JS selama 20 hari pertama di Rutan Kelas 1A Tanjung Gusta, Medan. Kejati Sumut menegaskan akan terus melakukan pendalaman perkara dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru di dalam kasus ini. Pada saat ini kembali menetapkan 1 orang tersangka atas nama JS selaku Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal atau PT PASU. Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, di mana sebelumnya pada tanggal 17 Desember 2025 dan 22 Desember 2025 penyidik telah melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka dalam perkara yang sama. Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, kemacetan padat terjadi di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Simpang Marindal, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa siang. Kepadatan lalu lintas ini dipicu 3 truk yang berhenti berjejer di badan jalan akibat mengalami kerusakan, sehingga ruas jalan menyempit dan arus kendaraan melambat. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Simpang Marindal, tepatnya di depan Gereja GBKP Rungkun Selasa siang kemarin. 3 unit truk terpaksa berhenti di badan jalan setelah mengalami kerusakan pada sejumlah bagian mesin dan roda. Petugas kepolisian lalu lintas di lokasi menyebut kalau kerusakan terjadi pada bagian ban belakang mesin serta bagian depan truk. Sementara menurut warga sekitar, sebelum berhenti, diduga terjadi senggolan antar kendaraan dan 1 truk lain sempat datang memberikan bantuan awal. Akibat posisi truk yang menutup sebagian lajur jalan, antrean kendaraan terpantau memanjang dari arah Pasar Besar hingga sekitar Simpang Marindal. Petugas kepolisian melakukan pengaturan arus lalu lintas untuk mencegah penumpukan sambil menunggu kedatangan kendaraan derek untuk memindahkan truk ke lokasi perbaikan. Kepada para pengguna jalan, polisi menghimbau agar mengutamakan keselamatan, menjaga jarak kendaraan, serta memilih rute alternatif jika kepadatan masih terjadi. Untuk kondisi darurat atau membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi layanan kontak senter Polri 110. Laporan Dinda Rahmayani, Deli Serdang, Sumatera Utara, Garuda TV. AMCTA Desa Audit Pajak Hiburan Malam. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.
Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. English Premier League pekan ketiga kembali menyuguhkan big match. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 7:30 pagi dan 1 siang. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan swasembada white sugar. Adanya pengembangan budidaya ikan. Jangan lewatkan Ekonomi 8 hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Serangkaian aksi baku tembak meletus di kota Rio de Janeiro. Menyorot setiap detik penting, dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Jadi Israel menyatakan tetap melanjutkan gencatan senjata. Dunia Kita, setiap Jumat, pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari, pukul 5 sore, hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Mengasah kemampuan pembalap dan para profesional mesin. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Sang penyanyi tampil memukau dengan balutan gaun berhiaskan berlian. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. NN mengerahkan petugas dalam jumlah besar. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Nanti kita akan implementasikan strategi yang peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. SPPG Cinere memiliki 50 pegawai, terdiri dari 47 karyawan. Kejadian tersebut, Presiden Prabowo. Laporan 8 siang, setiap hari, pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Kalau menurut pecinta-pecinta sepak bola, STY harus masuk katanya. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV.
kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Medan. Pemirsa, Aliansi Mahasiswa Cinta Tanah Air atau AMCTA menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sekolah Rabu siang. Mereka mendesak dilakukannya audit dan penelusuran dugaan penyimpangan penerimaan pajak dari sektor hiburan malam di Kota Medan. Mendesak dilakukannya audit dan penelusuran dugaan penyimpangan penerimaan pajak dari sektor hiburan malam di Kota Medan. Aliansi Mahasiswa Cinta Tanah Air atau AMCTA menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Kamis siang. Dalam orasinya, massa AMCTA menyoroti dugaan ketimpangan penerapan tarif pajak hiburan malam. Mereka mengklaim sejumlah tempat hiburan berskala besar diduga hanya dikenakan tarif pajak 10%. Padahal menurut mereka, berdasarkan regulasi nasional, jasa hiburan seperti diskotik, karaoke, klub malam, bar, serta spa seharusnya dikenakan tarif pajak antara 40 hingga 75%. AMCTA menilai perbedaan tarif tersebut berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah. Mereka juga menyinggung kebijakan pemerintah Kota Medan yang telah memberlakukan tarif pajak hiburan tertentu sebesar 40% sejak Januari 2024. Dalam aksi ini, perwakilan mahasiswa Rafli Siregar dan Fikrul Hakim mendesak kejaksaan untuk memeriksa dan mengawasi kinerja pemungutan pajak daerah, termasuk oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga dikabarkan telah memberikan atensi kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk menelusuri informasi dugaan penyimpangan di sektor perpajakan daerah. Meminta kepada Kejaksaan melakukan audit dan juga pemeriksaan terhadap Pemda Kota Medan, karena kami juga hari ini sesuai dengan peraturan Wali Kota Medan ditetapkan untuk seluruh tempat hiburan malam yang ada di Kota Medan itu dikenakan pajak 40%. Tapi nyatanya berdasarkan hasil temuan dan investigasi kami langsung ke lapangan, pajak yang dikutip di tempat hiburan malam seperti Golden Tiger, Capital, Ditonga, Helens itu hanya dikenakan pajak PB1 yaitu 10%. Jadi kami duga hari ini 30% pajak yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan anggaran daerah terbesar itu markup. Kami duga ini masuk ke kantong pribadi Dispenda Kota Medan dan juga kami duga masuk ke kantong pribadi Kabid PAD khususnya sebagai penanggung jawab dalam hal ini. Saat ini UMKM disegik pajak Bang oleh Bapenda Kota Medan yang sangat tinggi, yang tidak seharusnya dikenakan pajak dengan aturan tersebut. Tetapi hari ini kita lihat bahwasanya diskotik-diskotik di Kota Medan justru pajaknya hanya 10%, yang mana itu menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota Medan. Seharusnya sebesar 40% sesuai dengan peraturan Wali Kota tahun 2024, Bang. Mungkin itu, Bang. Sekian, saya pikir lagi, Bang. Dalam aksi Abang ini ditanggapi dengan pihaknya bagaimana? Oleh pihak intelijen bahwasanya akan segera kami untuk meminta buat laporan sebagai juga dasar mereka untuk bisa melakukan pemanggilan terhadap instansi terkait yang hari ini kami duga terlibat dalam permasalahan ini. Laporan Dinda Rahmayani, Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, warga mengeluhkan kondisi jalan KH Zainul Arifin, kawasan Kampung Madras atau Little India, Kota Medan. Di sepanjang ruas jalan tampak berlobang, disertai gulungan dan serpihan kabel di trotoar yang dinilai dapat membahayakan pengguna jalan dan mengganggu kenyamanan kawasan perdagangan. Kondisi jalan berlubang dan kabel yang semeraut terlihat di sepanjang jalan KH Zainul Arifin, kawasan Kampung Madras atau Little India, Kota Medan. Gulungan kabel dan serpihan material pekerjaan terlihat menumpuk di trotoar, sementara lubang di badan jalan memicu kekhawatiran warga dan pengguna jalan. Kondisi ini berkaitan dengan pekerjaan penataan utilitas, termasuk pemindahan jaringan kabel udara ke bawah tanah yang sedang digencarkan pemerintah Kota Medan di sejumlah ruas jalan untuk merapikan kabel udara. Dinas Teknis Pemerintah Kota Medan sebelumnya menyampaikan program migrasi kabel udara menjadi kabel tanam dilakukan bersama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi dengan target penataan di titik-titik prioritas kota.
Salah seorang warga setempat Rawi menyebut pekerjaan penarikan dan penataan kabel di kawasan tersebut terhambat lebih dari 1 bulan. Kondisi banjir pada akhir tahun 2025 lalu disebut ikut menghambat proses pekerjaan di lapangan. Padatnya tiang dan kabel di kawasan ini juga menjadi salah satu alasan jalur utilitas dialihkan melalui drainase. Warga berharap lubang pada badan jalan segera ditutup, area pekerjaan diberi pembatas dan peringatan keselamatan, serta kabel yang tergulung di trotoar segera dirapikan. Warga juga meminta pengawasan diperkuat agar pekerjaan tidak menimbulkan resiko kecelakaan, terutama pada jam sibuk lalu lintas di pusat kota. Laporan Dinda Rahmayani, Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kritis Terpelajar Indonesia Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Aksi ini menuntut aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi dana bimbingan teknis atau BIMTEK di Dinas Pendidikan Padang Lawas. Puluhan massa dari Gerakan Mahasiswa Kritis Terpelajar Indonesia atau GMKTI Padang Lawas menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Negeri Padang Lawas Selasa siang. Dengan membawa spanduk, mereka berorasi menuntut Kejari Padang Lawas segera mengusut dugaan korupsi kegiatan bimbingan teknis guru SD dan SMP yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Padang Lawas bekerjasama dengan Yayasan Rumah Pintar Zurisman. Massa mendesak Kejari Palas memanggil dan memeriksa Kadis Pendidikan Padang Lawas yang diduga melakukan praktik gratifikasi terhadap para guru dan kepala sekolah SD dan SMP di 17 kecamatan. Selain itu, massa juga meminta pihak yayasan sebagai pihak ketiga penyelenggara kegiatan BIMTEK turut diperiksa karena diduga terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa, Kejaksaan Negeri Padang Lawas melalui Kasubsi pada Seksi Intelijen menyatakan akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi kegiatan BIMTEK tersebut, serta menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Gerakan dari Mahasiswa Kritis Terpelajar Indonesia ya, barusan melaksanakan aksi damai terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi atau gratifikasi BIMTEK SMP dan SD se-Kabupaten Padang Lawas. Ini kami terima hari ini untuk teman-teman mahasiswa, terima kasih. Tentunya kita tidak akan buat satu titik ruang pun untuk tindak pidana korupsi yang ada di Kabupaten Padang Lawas khususnya. Kita akan melakukan verifikasi dan segala macamnya terkait dugaan tindak pidana korupsi. Terima kasih. Sementara itu, Ketua GMKTI Padang Lawas Raja Sopang Muda Hasibuan menjelaskan bahwa kegiatan BIMTEK yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 lalu diduga memungut biaya sebesar Rp1.200.000 per peserta. Bersumber dari dana BOS atau sumber keuangan negara lainnya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara serta penyalahgunaan wewenang. Kami pada hari ini dari Gerakan Mahasiswa Kritis Terpelajar Indonesia Kabupaten Padang Lawas terkait dengan adanya kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas melalui Yayasan Rumah Pintar Zurisman yang dipungut biaya sebanyak Rp1.200.000 per kepala sekolah se-Kabupaten Padang Lawas SD dan SMP. Laporan Warsono, Padang Lawas, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan pada hari ini. Saya Balki Siregar beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Serangkaian aksi baku tembak meletus di kota Rio de Janeiro. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Jadi Israel menyatakan tetap melanjutkan gencatan senjata. Dunia Kita, setiap Jumat, pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. English Premier League pekan ketiga kembali menyuguhkan big match. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush. Setiap Sabtu dan Minggu, pukul 7:30 pagi dan 1 siang, hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Adanya pengembangan budidaya. Jangan lewatkan Ekonomi 8, hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari, pukul 5 sore, hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Mengasah kemampuan pembalap dan para profesional mesin. Saksikan Otomotai hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Sang penyanyi tampil memukau dengan balutan gaun berhiaskan berlian. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. NN mengerahkan petugas dalam jumlah besar. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Nanti kita akan implementasikan strategi yang peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. SPPG Cinere memiliki 50 pegawai, terdiri dari 47 karyawan. Kejadian tersebut, Presiden Prabowo. Laporan 8 siang, setiap hari, pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Kalau menurut pecinta-pecinta sepak bola, STY harus masuk katanya. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV.